kita ini sedang berkabung dan Pak Yoris keluarga juga sedang berkabung. Jadi tolong jangan ada opini-opini yang ingin memecah konsentrasi polisi dengan adanya isu-isu mengaktifkan yayasan dan sekolah dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh media dan seluruh masyarakat Indonesia yang sejak awal mengawal dan memonitor kasus perkembangan di pembunuhan yang ada di Subang. Dengan ini kami juga turut memantau akhir-akhir ini beberapa minggu kemarin sejak klien kami menyampaikan bahwa ada kejadian pada tanggal 19 di mana Pak Yosep dan Pak Mul itu memasuki TKP. Kami ikuti banyak berita-berita dan konten yang menurut kami perlu kami luruskan. Maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Yoris izinkan kami untuk melakukan klarifikasi dan meluruskan berita yang sebenarnya versi klien kami yaitu Bapak Yoris. Jadi teman-teman media semua, perlu saya sampaikan tentang kronologis yang sebenarnya versi klien kita Bapak Yoris, bahwa pada tanggal 19 Agustus Bapak Yoris diminta datang ke Polsek untuk diambil keterangan, dan keterangan itu selesai sekitar jam 4. Pada saat selesai diambil keterangan, Pak Yoris diminta untuk ikut dengan Pak Yosep dan Pak Mul menuju ke TKP untuk mengambil mobil Yaris, yang mobil Yaris pada saat itu katanya tidak dikunci. Jadi yang hadir di dalam TKP pada tanggal 19 pada saat Pak Yoris ke sana itu adalah Pak Yosep sendiri, Pak Mul, ada Pak Arif. Pak Arif ini keponakan Pak Yosep yang konon katanya sebagai polisi juga yang saat ini di Polres Subang. Terus sesampainya ke TKP, di TKP sudah ada Pak Rizwan. Pak Rizwan ini polisi di Polsek, dan Kanita Riono ini dari Polres Subang. Dan mereka meminta untuk diamankan Toyota Yaris karena memang mobil Yaris tidak terkunci dan dikhawatirkan nanti ada yang hilang dan lain-lain. Dan pada saat itu Yoris juga disuruh amankan paket milik Amel yang ada di garasi. Semua orang berada di garasi. Yoris duduk di kursi merah plastik sama Pak Arif, dan ada petugas yang masuk membawa kucing dan tempat kucing milik Amel. Berselang beberapa waktu, Pak Yosep mau masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Saat itu Pak Mul menghentikannya dan berkata, jangan masuk, kita tunggu di luar saja." Tapi Pak Yosep maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP. Tidak lama mereka keluar dari pintu belakang, dan tak berselang lama petugas juga keluar dari pintu depan membawa kucing milik Amel. Tempat kucing dan makanan itu dikasih ke supirnya Pak Mul. Sehabis Pak Yosep keluar, dan di situ juga bukan cuma kucing. Jadi yang diambil Pak Yosep keluar itu adalah full golf. Jadi full golf itu diambil oleh Pak Yosep dan diserahkan oleh Yoris, dimasukkan ke tas Yoris. Saat itu Yoris dengan polosnya menerima pemberian Pak Yosep tanpa ada kecurigaan apapun, karena Yoris takut. Dan keesokan harinya Yoris berbicara dengan istri, maka Yoris dan istri berinisiatif mengembalikan
full golf tersebut kepada penyidik Polres, dan saat itu diterima oleh Pak Asep dari Inafis di Polsek Jalan Cagak. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa yang diambil saat itu oleh Pak Yosep itu adalah full golf. Full golf itu sudah dikembalikan langsung oleh Yoris beserta istri dan diterima oleh Pak Asep. Saat itu polisi tidak ada yang tahu kalau Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP dan mengambil sesuatu di dalam, karena mereka nyelonong saja. Dan Yoris cerita kepada keluarga bahwa Yoris ke TKP bersama Pak Yosep dan Pak Mul. Setelah dari TKP, Pak Yosep aneh, kayak orang kesambet, karena menyebut-nyebut nama almarhum Amel terus saat pulang dari TKP. Sekitar maghrib, Pak Yosep dan Yoris datang ke rumah Walilis. Di rumah Walilis saat itu, Walilis dan istri juga ikut mendengar dan melihat Pak Yosep sakit di kepala sambil tiduran dan memeluk angin sambil menyebut-nyebut nama Amel. Tak lama Pak Yosep menanyakan full golfnya kepada Yoris. Saat itu didengar juga oleh Walilis dan istri Yoris, tetapi saat itu keburu Pak Mul yang ingin mengajak Yosep ke gurunya untuk disembuhin. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, nama daerah, ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosep, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut keterangan Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Menurut keterangannya, hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman, ini merupakan kejadian yang dialami oleh klien kita, Pak Yoris, dan kejanggalan kami kenapa mobil atau barang-barang tersebut yang diambil dari TKP itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, sedangkan seperti Alphard itu langsung dikembalikan ke Polsek Jalan Cagak. Sehingga ini semua yang menurut kami merupakan kejanggalan, dan kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa kejadian yang sebenar-benarnya. Perlu kami ulangi lagi bahwa pada saat tanggal 19 di mana Pak Yoris, Pak Yosep, Pak Mul, Pak Arif, ada Kanit Taryono juga di sana. Pak Yosep itu mengambil bukan hanya kucing tetapi full golf. Nah, ada apa dengan full golf? Itu juga kita kembalikan kepada penyidik, dan sudah kita sampaikan juga pada saat Yoris diperiksa di Polres yang terakhir kemarin. Jadi itu teman-teman klarifikasi saya dan kita semua tim hukum terkait kejadian tanggal 19. Selanjutnya kita akan klarifikasi terkait berita media atau yang disampaikan oleh PH Pak Yosep di channel Pak Indra, Kepala Desa, terkait yayasan. Maka saya serahkan kepada rekan kita, Pak Aryo, silakan. Baik, terima kasih Bang Tovan. Teman-teman media semua, perlu saya klarifikasi bahwa berkenaan dengan yayasan, saat ini pengurus yayasan atau klien kami, Saudara Yoris, dalam kondisi berduka. Sangat disayangkan ketika dalam kondisi berduka ada oknum yang ingin mengambil alih yayasan tersebut gitu. Apa motifnya sebenarnya untuk menguasai yayasan tersebut? Perlu diketahui, dari awal pembentukan yayasan hingga saat ini, Saudara Yoris, klien kami, menjalankan yayasan dengan baik. Tidak ada kesalahan ataupun yang lainnya. Tiba-tiba ada isu akan mengganti klien kami
dari pengurus ketua yayasan akan diganti oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini, ada orang yang ingin menguasai yayasan. Ada apa itu pertanyaannya? Dan perlu kami sampaikan, di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, jelas penguruslah yang berwenang melakukan segala tindak keluar ataupun ke dalam membawa yayasan menjadi lebih baik. Dalam hal ini untuk kegiatan belajar mengajar sekolah, sampai saat ini klien kami tetap memprioritaskan belajar mengajar di Yayasan Bina Prestasi Nusantara tetap berjalan. Secepatnya klien kami akan menunjuk PLT kepala sekolah karena Saudara Wahyu dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan, dan akan kami panggil secepatnya Saudara Wahyu untuk menjalankan kembali sekolah ataupun penggantinya, seperti itu. Jadi saya tambahi bahwa opini-opini di luar yang menyampaikan bahwa Saudara Yoris tidak bertanggung jawab atas yayasan itu merupakan opini yang salah besar. Di sini Yoris tidak menjalankan yayasan karena perlu kita ketahui bersama yang menjadi objek tempat perkara kejadian pembunuhan ini adalah yayasan itu sendiri, kantor yayasan. Yang terbunuh di sini yang menjadi korban adalah pengurus yayasan, yaitu Ibu Tuti sebagai bendahara yayasan dan saudari Amel itu sebagai sekretaris yayasan. Sehingga sangat wajar ketika Bapak Yoris belum akan mengaktifkan yayasan, karena sampai saat ini pun kantor yayasan yang notabene adalah rumah yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan itu masih di Polisland dan masih menjadi konsumsi penyidik kepolisian. Dan terkait sekolah, kita juga sama memiliki visi, apalagi Pak Yoris ini adalah ketua yayasan yang sangat bertanggung jawab atas berjalannya pendidikan di SMA tersebut, sehingga seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi bahwa sekolah ini juga akan segera kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi yang baik dan benar. Sehingga kami mohon dan kami ingatkan kepada pihak-pihak jangan terburu-buru memberi opini-opini, apalagi ada niatan untuk mengambil alih yayasan atau menguasai yayasan dengan dalih-dalih alasan pendidikan dan lain-lain. Kami tahu, kami sudah selidiki tujuan sebenarnya, dugaan tujuan sebenarnya itu apa, kami sudah paham. Sehingga sebagai kuasa hukum Yoris, kami semua akan mengawal Yoris untuk menjalankan yayasan dan sekolah ke depan, dan kita berharap kasus ini segera selesai, karena yang menjadi acuan Saudara Yoris adalah pelaku segera ditemukan, tersangka segera ditetapkan, sehingga yayasan bisa kembali dijalankan, sekolah bisa segera berjalan. Jadi dengan ini kami sudah tegaskan bahwa yayasan belum dijalankan, tidak ada niatan lain selain menyelesaikan perkara pembunuhan yang sedang ditangani oleh Polres Subang, gitu ya. Jadi teman-teman jangan terbawa dengan opini-opini yang tidak benar, karena yang punya hak secara organisasi sebagai ketua yayasan adalah Yoris. Apabila ada dinilai pendidikan, yayasan pendidikan ini kan juga sudah ada tanggung jawabnya, seperti yayasan itu tanggung jawabnya ke Kementerian Hukum dan HAM, pendidikan itu Dinas Pendidikan. Sampai detik ini tidak ada teguran, tidak ada surat menyurat apapun kepada Pak Yoris selaku ketua yayasan. Jadi menurut kami langkah yang diambil oleh Pak Yoris sudah sangat tepat, mengingat ini adalah bukti bahwa Yoris benar-benar ingin perkara ini cepat selesai dan berharap yayasan ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Untuk sekolah itu akan segera, seperti disampaikan rekan kita, sekolah tetap akan kita jalankan dalam waktu dekat. Kami karena mendapat kuasa dari Pak Yoris untuk mendampingi beliau juga di yayasan, maka kami akan segera mengundang kepala sekolah untuk rapat dengan Pak Yoris.
dan jangan ada lagi opini-opini yang mengarahkan kita ini sedang berkabung dan Pak Yoris keluarga juga sedang berkabung. Jadi tolong jangan ada opini-opini yang ingin memecah konsentrasi polisi dengan adanya isu-isu mengaktifkan yayasan dan sekolah dan lain-lain. Itu merupakan tanggung jawab Pak Yoris dan akan dijalankan oleh Pak Yoris secepatnya. Jadi begitu teman-teman, klarifikasi dari kita. Kita semua serahkan kepada penyidik kepolisian. Kita juga semua statement atau informasi yang sudah disampaikan oleh Yoris dan Danu itu juga kita siapkan bukti-buktinya dan siap kita pertanggungjawabkan. Seluruhnya kita percayakan kepada kepolisian. Kita terus mengawal perkara ini. Semoga dalam waktu dekat polisi segera menetapkan siapa pelaku atau dalang dari perkara pembunuhan di Subang. Terima kasih teman-teman media, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia. Mohon selalu dikawal. Ini adalah tanggung jawab kita semua agar almarhum almarhumah bisa tenang di surganya Allah, sehingga kita berharap masalah ini bisa segera selesai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.